Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat untuk belajar di rumah saja. Baik, hari ini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang sistem peredaran darah, mata pelajaran fikih ya. Saya juga baru mendengar, aneh sekali. Biasanya IPA terpadu atau ya kalau di SMP IPA ya. Kalau di SMA, SMK, fisika, kimia, biologi, tapi ini fisika, kimia, biologi disatukan 2 jam. To be honest, not every material I can see ya. But kita coba saja belajar sedikit-sedikit bagaimana agar pembelajaran ini tetap berjalan. Oke, kita masuk ke sistem peredaran darah biologi ya. Bagaimana sih sistem peredaran darah di dalam tubuh manusia? Pada dasarnya sistem peredaran darah itu memiliki ada 3 bagian ya. Ada 3 bagian dalam sistem peredaran darah. Apa saja itu? Bagiannya adalah komponen sistem peredaran darah ada 3. Ada darah, ada pembuluh darah, dan jantung. Nah, darah ini adalah bendanya ya. Pembuluh darah adalah jalan tempat darah itu berjalan. Kemudian jantung adalah tempat memompa darah. Nah, sebelum kita membahas ke semuanya, kita bahas satu-satu. Kita bahas dulu yang darah. Darah itu apa sih? Ya. Oke, darah. Fungsi utama darah. Fungsi utama darah ini ada banyak ya. Di antaranya mengangkut oksigen ke jaringan seluruh tubuh, mengangkut sel-sel makanan, nutrisi ke seluruh tubuh, mengangkut sisa metabolisme ya. Ke alat ekskresi. Alat ekskresi itu kalian udah tahu ya mungkin. Alat ekskresi di anatomi, di pelajaran anatomi ada alat ekskresi ya, atau alat tempat mengeluarkan kotoran. Yang berikutnya adalah mengedarkan hormon hasil sekresi dari kelenjar hormon ke tempat yang membutuhkan. Dimana misalkan tempat-tempat di bagian-bagian tubuh kita membutuhkan hormon, maka akan diedarkan oleh darah. Darah juga selain daripada yang 4 tadi, darah juga berfungsi melawan bibit penyakit, mengatur pH tubuh, mengatur suhu tubuh, melakukan mekanisme pembekuan darah. Nah, maka dari itu ini melawan bibit penyakit, misalkan makanya sekarang ada vaksinasi ya, nanti dilihat hormonnya, imun kekebalan tubuh dalam tubuh kita itu bisa kenal dengan virus tersebut. Nah, kalau sudah kenal maka imun tubuh kita bisa melawan virus tersebut. Nah, darah juga ada yang disebut dengan plasma darah. Plasma darah itu berguna untuk mengatur tekanan osmosis darah, bertugas membuat sari makanan, metabolisme, hasil sekresi, dan beberapa gas. Mengandung sekitar 92% ya. Jadi dari keseluruhan darah itu 92%-nya adalah plasma darah. 92% air, protein, dan senyawa organik lainnya. Terdapat garam anorganik, terutama NaCl. Protein yang larut dalam darah terdiri atas albumin, globulin, dan protein pembentuk darah. Ya. Itu plasma darah. Kemudian darah. Darah ini terdiri dari 3 macam. Ya. Ada 3 macam sel dalam darah. Yang pertama adalah eritrosit, sel darah merah. Yang kedua leukosit, sel darah putih. Yang ketiga adalah trombosit, keping-keping darah ya. Jadi darah itu berupa kepingan-kepingan kecil berjalan di dalam nah, kemudian ada yang tadi kan disebutkan di sini
Sel darah merah itu eritrosit. Eritrosit sel darah merah. Ciri dan fungsi eritrosit yaitu eritrosit mamalia tidak berinti sehingga tidak memiliki DNA berbentuk bikonkap. Warna eritrosit tergantung pada hemoglobin. Kadar Hb yang normal pada manusia berapa? Ada yang tahu? Nah, darah bervariasi tergantung pada jenis kelamin dan umur seseorang. Eritrosit juga mengatalisis reaksi antar karbon dioksida, CO2, dan air. Jumlah eritrosit bervariasi tergantung jenis kelamin, usia, dan ketinggian tempat tinggal seseorang. Nah, jadi tempat tinggal juga berpengaruh terhadap jumlah daripada eritrosit. Kemudian darah. Pembentukan eritrosit. Bagaimana eritrosit bisa terbentuk? Yang pertama disebut eritropoiesis ya. Beberapa minggu pertama embrio di dalam kandungan, eritrosit dihasilkan dalam kantong kuning telur. Beberapa bulan kemudian pembentukan eritrosit terjadi di hati, limpa, dan kelenjar limpa. Sesudah bayi lahir, eritrosit dibentuk oleh sumsum tulang. Di usia 20 tahun, sumsum bagian proksimal tulang panjang sudah tidak menghasilkan eritrosit. Eritrosit dihasilkan dalam sumsum tulang membranosa. Sel yang dapat membentuk eritrosit adalah hemositoblas atau sel batang mieloid yang mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel darah bersifat pluripoten. Sel ini terdapat di sumsum tulang dan akan membentuk berbagai jenis leukosit, eritrosit, dan megakariosit pembentuk keping darah. Eritrosit tua dimusnahkan di organ limpa dan hati. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila ada yang mau ditanyakan, silahkan WA saja, karena sekarang sudah tidak menggunakan Google Classroom. Gunakan grup WA sebaik mungkin untuk bertanya dan menanyakan hal-hal lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.